Selamat siang, perkenalkan nama saya Dena Retna, saya mahasiswa ahli kredit kebidanan Kusuma Husada Surakarta, akan melakukan ujian OSJA edukasi keluarga tentang Pelkonder. Berikut videonya. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Bu Diana, saya bidanan juga di sini ya Bu ya. Ini dengan Ibu Nara. Ibu Nara, iya. Ini Ibu, saya izin membacakan rekam medisnya panjenengan ya. Tadi sudah dilakukan anamnesis di depan ya Bu ya. Ini saya tinggal lanjut aja ya Bu ya. Ya, sebelumnya terima kasih sudah menutup pintu kembali. Saya sudah cuci tangan Ibu. Ini sebelumnya, apakah Ibu sudah siap untuk saya memberikan edukasi? Sudah ya Ibu ya. Jadi saya boleh membacakan ya. Ini tadi di depan sudah dikaji bahwa ibu umurnya 24 tahun, punya seorang anak, belum pernah mengalami keguguran, suaminya tentara, jarang di rumah ya. Ini untuk menunda kehamilan, baru saja berhubungan, tapi khawatir kalau hamil lagi karena tadi ada kejadian kondom bocor gitu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya berkenan untuk datang ke sini. Keluhan Ibu sudah disampaikan. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mengetahui tentang kontrasepsi darurat Ibu? Belum. Oh iya, kontrasepsi darurat pil kombinasi belum pernah mendengar ya? Belum. Baik, tidak masalah Ibu. Jadi kejadian yang terjadi pada Ibu ini masih bisa dicegah kehamilannya di luar kuasa Allah, tapi kita masih bisa berikhtiar dengan menggunakan kontrasepsi darurat. Jadi saya akan jelaskan dulu ya Bu ya, sebelum nanti kita akan memberikan ya. Jadi kontrasepsi darurat sendiri adalah kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan apabila sudah terjadi hubungan seksual yang tidak terlindungi oleh alat apapun. Jadi macamnya obatnya di sini adalah pil kontrasepsi darurat. Ada dua jenis Ibu, namanya dimikroginon 50 mg dan yang berdosis 30 mg, di mana mikroginon yang 50 mg itu isinya adalah mikroginon, neurodia, dan euroginon, atau yang di dosis 30 mg itu ada mikroginon, nordet, dan mikrodia. Jadi intinya fungsinya sama, cuma kandungannya berbeda dan dosis pemberiannya aja nanti berbeda. Itu ya maksudnya. Ini saya jelaskan untuk pemberian dosis, nanti saya akan menunjukkan apabila nanti kita berikan yang 50 mg, nanti panjenengan minumnya 2 kali 2 tablet selama 3 hari, atau yang 50 mg nanti 2 kali 30 mg, 2 kali 4 tablet yang 30 mg gitu ya. Kalau 30 mg maka minumnya lebih banyak begitu. Jadi untuk pemberiannya nanti kita akan berikan kontrasepsi darurat itu dengan pil dosis tinggi ini. Ibu minumnya 3 hari. Jadi nanti untuk pemberian yang pertama ke pemberian kedua, nanti kan 1 harinya itu kan minumnya 2 tablet, itu selama 12 jam ya. Misalnya jam 7 pagi ini minum, nanti jam 7 malam minum lagi, besok jam 7 pagi minum, jam 7 malam minum lagi, besok jam 7 pagi, jam 7 malam minum lagi. Jumlah tabletnya sesuai dengan gram yang akan saya berikan, nanti sesuai aturannya saya akan memberikan gitu ya Bu ya. Dimana efektivitas dari kontrasepsi darurat ini adalah berdosis tinggi dengan efektivitas kegagalannya adalah 3%. Jadi 97%nya insya Allah ikhtiarnya bisa mencegah kehamilan, seperti itu ya Bu ya. Karena cara kerjanya apa? Cara kerjanya dia adalah mencegah terjadinya perkembangan corpus luteum, di mana corpus luteum itu yang ada di dalam rahim itu untuk mempertahankan buah kehamilan, sehingga corpus luteum itu rusak, bakal janin tidak akan terbentuk dengan baik, sehingga akan terjadi peluruhan dan diharapkan tidak terjadi kehamilan gitu ya Bu ya. Kemudian manfaat dari kontrasepsi darurat sendiri adalah supaya mencegah tidak hamil pastinya, di mana ini bisa diberikan
dalam jangka waktu yang panjang, insya Allah aman, gitu ya Bu ya. Tapi alfa-beta BKB lainnya, begitu ya Bu ya. Dan ini efektivitasnya adalah diminumkan dalam 72 jam pasca sambungan, begitu. Jadi lebih cepat lebih baik, lebih cepat diberikan, efektivitasnya lebih tinggi, begitu ya Bu ya. Jadi indikasi kontrasepsi darurat sendiri adalah indikasinya ya pastinya ya mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian indikasinya yang mencegah kehamilan pastinya, atau terjadi kesalahan dalam berkontrasepsi seperti itu. Kemudian kalau kontraindikasinya ya pastinya orang-orang atau yang diduga sudah hamil dan terdapat penyakit keganasan seperti jantung yang sakit jantung yang berat seperti itu, yang ditakutkan nanti memperberat sakit yang dimiliki sebelumnya, gitu ya Bu ya. Efeknya yaitu efek sampingnya adalah adanya nanti rasa mual dan muntah ketika kita berikan, kemudian payudaranya jadi bengkak, adanya bercak pada bercak darah ya, dan gangguan haid lebih awal datang bisa saja terjadi seperti itu. Makanya untuk waktu kontrolnya nanti apabila memang waktunya kontrol, silahkan nanti kita jadwalkan untuk kita evaluasi dengan kontrol ulang, atau misalkan nanti terjadi haid yang tidak teratur seperti itu, mungkin nanti silahkan jangan kontrol aja atau ada keluhan apapun itu ya, begitu ya. Seperti yang saya sampaikan, mungkin ada yang ditanyakan Ibu yang saya berikan. Evaluasinya nanti saya tanyakan efek dari pemberiannya apa ya nanti ya, mual, apalagi sampai apa, muntah itu, kemudian adanya bercak merah darah gitu ya. Ya kalau memang itu efeknya Ibu tahu, Ibu jangan panik seperti itu ya. Tapi kalau semakin memperberat silakan segera datang seperti itu. Begitu mungkin kurang lebihnya. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak, sudah. Ya baik Ibu, terima kasih. Saya tadi sudah cuci tangan, nanti saya akan cuci tangan lagi. Sebenarnya saya setelah itu saya dokumentasikan dulu ya Bu ya, sebelum saya berikan obatnya ya Bu ya. Terima kasih atas kunjungannya, semoga nanti ikhtiar kita bisa berhasil ya Bu ya. Terima kasih.